Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membagikan materi mengenai dokumentasi keperawatan dengan topik perkembangan dokumentasi keperawatan, dan dokumentasi keperawatan yang berbasis komputer. Perkembangan sistem pendokumentasian, dokumentasi proses asuhan keperawatan merupakan tampilan perilaku atau kinerja perawat pelaksana dalam memberikan proses asuhan keperawatan kepada pasien selama pasien dirawat di rumah sakit. Kualitas pendokumentasian keperawatan dapat dilihat dari kelengkapan dan keakuratan dalam menuliskan proses asuhan keperawatan, mulai dari proses pengkajian, diagnosa, implementasi, evaluasi sampai pasien pulang. Florence Nightingale merupakan pelopor dalam pengembangan format yang digunakan dalam memfasilitasi proses komunikasi pemberi layanan keperawatan dan pasien. Sebetulnya perkembangan dokumentasi keperawatan sudah ada pada akhir tahun 1960 dan awal 1970. Survei yang dilakukan pada tahun 2008, bahwa diketahui waktu pengisian formulir dan dokumentasi keperawatan membuat perawat kehilangan waktu bersama pasien dan sibuk dalam menuliskan dokumentasi keperawatan. Hampir 90% dokumentasi atau formulir telah meningkat selama 5 tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi dari komunikasi dalam aktivitas pengolahan data informasi di bidang keperawatan memunculkan istilah baru yaitu informatika keperawatan. Informatika keperawatan merupakan integrasi antara ilmu keperawatan, ilmu komputer dan ilmu informasi dalam mengelola dan mengkomunikasikan data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam praktik keperawatan, sehingga kualitas dan efisiensi waktu menjadi tolak ukur pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa sekarang masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat serta memiliki kualitas yang baik. Dengan perkembangan sistem dokumentasi keperawatan yang berbasis komputer ada beberapa keuntungan, salah satunya. 1. Penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan. 2. Tidak perlu gudang yang besar dalam penyimpanan arsip. Hal ini karena sistem akan disimpan di dalam komputer yang berbentuk file. Berbeda jika dokumentasi manual atau kertas yang harus membutuhkan gudang penyimpanan. 3. Penyimpanan data, record, pasien menjadi lebih cepat. 4. Dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat juga. 6. Meningkatkan produktivitas bekerja. 7. Mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Kemudian ini adalah contoh sistem dokumentasi keperawatan yang ada di Taiwan. Pada gambar sebelah kiri merupakan sistem dokumentasi yang menggunakan tablet di mana tablet tersebut berisi mengenai pengajian awal yaitu ketika pasien berada di IGD. Pengkajian IGD berbeda dengan pengkajian ketika pasien di bangsal. Pengkajian IGD membutuhkan pengkajian cepat, tepat, karena pasien berada dalam kondisi darurat. Seperti pengkajian mengenai jalan nafas, pola nafas, sirkulasi jantung dan lainnya. Saya tidak akan membahas mengenai isi dari pengkajian IGD tetapi yang akan saya sampaikan adalah bahwa pengajian tersebut sudah berbasis komputer. Di mana ketika perawat melakukan pengajian di IGD menggunakan alat tersebut perawat tinggal menuliskan di tablet tersebut dan nanti data tersebut langsung secara otomatis masuk ke data pasien, yang bisa dibuka oleh perawat atau dokter yang berada di bangsal ketika pasien sudah dirawat di bangsal. Atau perawat di ICU ketika pasien dirawat di ruang ICU. Kemudian gambar yang di tengah merupakan tempat perawat bekerja. Alat tersebut merupakan troli yang dilengkapi dengan komputer, keyboard dan mouse seperti halnya komputer umumnya. Selain peralatan komputer yang digunakan untuk dokumentasi asuhan keperawatan, troli juga dilengkapi oleh peralatan medis seperti obat-obatan pasien, set infus, set perawatan luka dan set peralatan lainnya. Umumnya perawat ketika datang ke pasien untuk memberikan pelayanan keperawatan dan mendokumentasikan asuhan keperawatan, perawat akan membawa troli tersebut di samping ruangan pasien. Selain itu troli tersebut juga dilengkapi oleh scanner yang digunakan untuk melakukan scan data pasien yang ada di gelang pasien. Jadi langkah pertama perawat ketika datang ke pasien adalah mendekatkan troli di samping pasien kemudian melakukan scan pada gelang pasien untuk memunculkan data pasien di layar komputer. Setelah itu perawat baru bisa melakukan pengisian dokumentasi di komputer. Kemudian jika pasien membutuhkan set peralatan baru seperti set infus, set oksigen, atau obat,
maka perawat lebih dahulu melakukan scan set infus yang sudah dilengkapi barcode kemudian dimasukkan ke dalam tagihan atau catatan perkembangan pasien. Hal ini efektif untuk melihat apa saja yang dibutuhkan pasien dan memudahkan tagihan pembayaran ke pasien atau saat melakukan klaim pada pihak asuransi, karena catatannya lengkap dan tepat ketika dilakukan perawatan. Kemudian gambar yang di sebelah kanan adalah alat scan yang berada di ruangan nurse station, di mana ketika pasien membutuhkan peralatan atau obat yang tidak dibawa oleh perawat ketika berkeliling ke pasien, maka alat ini digunakan khusus di nurse station yang menyimpan beberapa set alat. Dengan prinsip yang sama, pertama, alat tersebut akan ditempelkan barcode pasien kemudian dilakukan scan kemudian alat tersebut akan tercatat pada catatan dokumentasi pasien. Proses pengiriman data tersebut dilakukan dengan bantuan Wi-Fi, mulai peralatan yang berada di IGD, komputer perawat di bangsal dan alat scan yang berada di nurse station. Transfer datanya dilakukan dengan bantuan Wi-Fi. Keuntungan pada sistem ini yaitu mengenai standarisasi, di mana pelaporan data pasien cukup mudah dan cepat diketahui. Kemudian dari sisi kualitas dapat meningkatkan kualitas informasi klinik sekaligus memberikan banyak waktu perawat untuk memberikan asuhan keperawatan. Kemudian accessibility dan legibility, yaitu mudah membaca dan mendapat informasi klinik tentang semua pasien dan suatu lokasi. Misalkan perawat yang sedang makan di area kantin, perawat dapat melihat status kondisi pasien melalui smartphone. Jika ada kondisi yang membutuhkan perawat, maka perawat akan segera kembali ke ruangan. Selain terdapat banyak keuntungan, sistem dokumentasi keperawatan secara elektronik juga mempunyai berbagai kerugian. 1. Masalah keamanan dan kerahasiaan informasi pasien. Kita tahu kerahasiaan pasien merupakan prioritas utama. Pencurian data kemudian penyalahgunaan data seperti dilakukan hacker dapat menjadi kerugian besar pada rumah sakit dan pasien itu sendiri. 2. Gangguan downtime komputer. Hal ini dimaksudnya adalah karena alat yang digunakan berupa benda elektronik bisa saja terjadi error atau rebe pada komputer. 3. Penerimaan yang salah terhadap informasi terkomputerisasi. Kejadian yang sering dijumpai ketika perawat senior yang bingung atau tidak bisa menggunakan komputer sehingga membuat perawat senior kesulitan dalam beradaptasi. 4. Keterbatasan dalam format pencatatan. Karena sistem sudah diatur sedemikian rupa, membuat perawat yang biasanya membuat catatan-catatan kecil untuk pasien sekarang sudah tidak bisa, sehingga perawat membuat catatan kecil yang terpisah dari catatan komputer. 5. Resistensi. Resistensi di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak mau beralih dari sistem dokumentasi manual ke sistem dokumentasi elektronik. 6. Keterbatasan komputer pada saat penggunaan memuncak. Ketersediaan komputer harus berbanding dengan jumlah perawat dan pasien. Tidak hanya cukup 2 komputer, melainkan setiap perawat yang berjaga harus mempunyai komputer masing-masing dalam memberikan pelayanan kesehatan. 7. Kesulitan perawat melepaskan lembar kerja. Dan 8. Biaya yang dibutuhkan untuk pembelian alat komputer, pembuatan sistem serta perawatan perangkat sistem membutuhkan biaya yang besar. Perkembangan sistem pendokumentasian di Indonesia menggunakan Sistem Informasi Manajemen, SIM, yaitu merupakan rangkaian kegiatan atau komponen pengumpulan data berkaitan dalam mengolah data kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang akurat, cepat dan bermutu. Sedangkan sistem informasi keperawatan yaitu suatu sistem komputer yang digunakan untuk membantu dalam administrasi pelayanan keperawatan, pemindahan pasien dan mendukung pendidikan dan penelitian di bidang keperawatan. Hambatan dalam sistem pendokumentasian keperawatan. Saat ini dalam pembuatan sistem keperawatan masih belum bisa dikatakan sempurna, pasalnya masih ada beberapa aspek yang mungkin bisa dikembangkan di kemudian hari. Misalnya masalah pada pengkajian, diagnosa, intervensi dan implementasi keperawatan masih belum lengkap. Ketersediaan dokumentasi keperawatan berbasis elektronik juga masih belum memunculkan kinerja perawat yang sebenarnya, seperti implementasi yang masih biasa-biasa saja, implementasi hanya sebatas tulisan, dan implementasi yang tidak diterapkan ke pasien selama dilakukan perawatan di rumah sakit. 2. Sumber daya manusia di institusi pelayanan kesehatan yang belum siap menghadapi sistem komputerisasi. 3. Sumber dana. 3. Kurangnya fasilitas information technology yang mendukung. Selanjutnya, dokumentasi keperawatan yang berbasis komputer. Dalam dokumen asuhan keperawatan melalui sistem komputer meliputi pengkajian, perumusan diagnosis keperawatan,
perencanaan intervensi keperawatan, pelaksanaan asuhan keperawatan, catatan perkembangan klien, evaluasi, sistem pembayaran, discharge planning, dan akses data dari profesi lain seperti dokter, farmasi, radiologi, dan lainnya. Dokumentasi asuhan keperawatan melalui komputer dilakukan oleh perawat dengan menggunakan perangkat komputer. Pemasukan data dilakukan setiap saat sehingga perkembangan data pasien dapat terekam secara kontinu dan komprehensif. Program perangkat lunak memungkinkan perawat untuk dengan cepat memasukkan data pengkajian spesifik dan informasi lainnya secara otomatis. Kemudian ini adalah suasana ruangan pasien yang menjalani terapi hemodialisis atau cuci darah. Setiap perawat memiliki troli yang terdiri dari komputer dan peralatan medis. Semua perawat akan tetap stay di depan troli masing-masing. Perawat tidak diperbolehkan meninggalkan troli kecuali memang perawat membutuhkan peralatan yang tidak tersedia di troli. Ketika terjadi operan jaga, perawat akan menyampaikan di troli dekat pasien dan tidak boleh disampaikan di nurse station. Kemudian gambar di sebelah kanan merupakan timbangan otomatis. Setiap pasien sebelum melakukan penimbangan berat badan dipastikan melakukan scan barcode terlebih dahulu, agar supaya ketika melakukan penimbangan berat badan, data berat badan bisa masuk ke dalam dokumentasi keperawatan di komputer perawat. Penyimpanan dan pencatatan pasien selama di rumah sakit sangat dibutuhkan karena lembaga akreditasi seperti JCAHO, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization, menguraikan pedoman tentang informasi yang harus didokumentasikan. Di bawah sistem pembayaran prospektif, rumah sakit akan dibayar sejumlah uang oleh Medicare untuk setiap diagnosis related group, DRG. Segala sesuatu yang dilakukan untuk klien harus didokumentasikan dalam catatan medis. Jika dokumentasi tidak lengkap, maka institusi pelayanan kesehatan atau rumah sakit tidak akan mendapatkan ganti pembayaran biayanya. Selanjutnya, pengembangan dokumentasi berbasis teknologi. 1. Catatan kesehatan elektronik klien adalah kumpulan informasi kesehatan pribadi satu individu yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan dan disimpan secara elektronik di bawah pengamanan ketat. 2. Dokumentasi dalam catatan keperawatan elektronik harus komprehensif, akurat, tepat waktu, dan jelas mengidentifikasi pemberi perawatan. 3. Entry data dilakukan oleh orang yang melaksanakan perawatan dan bukan oleh staf yang lain. 4. Masukan data yang dibuat dan disimpan dalam catatan keperawatan elektronik dianggap sebagai bagian permanen dari rekaman dan tidak dapat dihapus. Jika diperlukan koreksi setelah data dimasukkan dan telah disimpan, maka kebijakan lembaga memberikan arahan tentang bagaimana hal ini harus dilakukan. Kemudian pedoman penyimpanan dokumen, yaitu 1. Catatan yang berisi referensi darah atau produk darah harus dipertahankan selama-lamanya. Dengan kata lain, catatan tersebut harus disimpan selamanya. 2. Catatan primer klien, misalnya, catatan dokter, catatan keperawatan, konsultasi, resume, dan pemberitahuan kematian disimpan selama 10 tahun. 3. Sekunder dokumen, misalnya hasil pemeriksaan diagnostik, catatan pengobatan disimpan selama 6 tahun. 4. Catatan sementara, misalnya laporan diet, bagan grafik disimpan selama 1 tahun. Selanjutnya, pedoman penyimpanan dokumentasi adalah 1. Tidak pernah mengungkapkan atau mengizinkan orang lain menggunakan nomor identifikasi pribadi, password. 2. Mengubah password pada interval yang sering dan teratur, sesuai kebijakan lembaga. 3. Memilih password yang tidak mudah diuraikan dan melakukan log off bila tidak menggunakan sistem atau ketika meninggalkan sistem. 4. Menjaga kerahasiaan semua informasi, termasuk semua salinan cetak dari informasi dan melindungi informasi klien. 5. Menggunakan sistem hanya pada layanan akses yang aman untuk membuka ke informasi klien. 6. Melakukan akses hanya pada informasi klien yang diperlukan untuk memberikan pelayanan keperawatan pada klien tersebut. 7. Mengakses informasi klien untuk tujuan selain memberikan asuhan keperawatan merupakan pelanggaran kerahasiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.